Saya sejak kecil, sejak SD itu sudah diajak untuk ke bangunan, Pak Ganjar. Jadi kalau yang lain itu bermainnya ke mall, saya bermainnya itu ke galangan bahan bangunan. Itu membeli tanah kosong, kemudian kita merencanakan, site plan, arsitek dan sebagainya, kemudian mengajak kontraktor untuk membangun menjadi subkontraktor kami, kita menjual. Setelah dibeli oleh warga pun kita memanage estate manajemennya. Jadi di properti ini banyak sekali urusannya, tahapannya juga banyak, bisa dibilang lama. Tetapi kalau kita sudah menyelesaikan itu semua, hasilnya worth it lah insya Allah. Oke, Smart Clickers, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ganjar Chandra Permananto. Kita bertemu untuk program acara Sisi Lain. Sisi Lain adalah sebuah program acara yang kita mengungkap hal-hal yang mungkin tidak banyak orang ketahui. Nah, kali ini kita akan mencoba mendiskusikan sisi lain dari dunia developer nih. Dan alhamdulillah bersama kita ada Bapak Rizky Supriyadi, SE AK MBA. Beliau adalah Direktur Utama dari Graha Mukti Indah Group. Selamat pagi Pak Rizky, terima kasih sudah bersama dengan kita untuk mendiskusikan sisi lain dunia developer ini. Kita butuh banyak informasi, masukan, dan kemudian tips-tips terutama nanti yang akan kita ingin kupas lebih lanjut. Nah, sebelumnya kita ingin mengetahui dunia developer itu kira-kira hal apa yang menjadikan Pak Rizky menjadi sampai sekarang ini merasa asik terjun ke dunia properti. Sejak tahun berapa ya mulai terjun ke dunia properti, Pak Rizky? 2003 sampai sekarang 19 tahun. Wah. Bisa betah berada di dunia properti itu, apa yang menjadikan hal tersebut, Pak Rizky? Ya, jadi memang keluarga kami bergerak di bidang properti. Ayah saya dulu direktur di perusahaan, kemudian ibu membeli tanah, membangun sendiri sampai ratusan unit. Wow. Dan saya sejak kecil, sejak SD itu sudah diajak untuk ke bangunan, Pak Ganjar. Jadi kalau yang lain itu bermainnya ke mall, saya bermainnya itu ke galangan bahan bangunan. Apa yang diingat asik nih membuat rumah itu? Apa sih yang kemudian terpatri di benak Pak Rizky berkaitan dengan ini membangun rumah ini kayaknya seru gitu misalnya? Kalau seru ya enggak, banyak urusan. banyak urusan ini yang menarik. Iya, cuman tentu kita berusaha itu kan melihat hasil. Jadi hasilnya alhamdulillah bisa cukup buat kami, dan di properti ini banyak lapangan pekerjaan yang tercreate, mulai dari tukang, mulai dari material-material, pabrik-pabrik material bahan bangunan, mulai dari outsourcing sampai dengan nanti maintenance. Setelah kita menjual pun itu banyak lapangan kerja yang ikutan, termasuk kita juga membangun fasum, ada masjid, ada sekolah. Itu yang membuat kita senang lah. Selain mendapatkan hasil, kita juga mendapatkan, insya Allah dapat pahala. Wah, ini menarik. Ini berarti mungkin Pak Rizky ketika juga ikut ke galangan itu melihat ini dari tanah yang kosong, itu kemudian sudah terbentuk bangunan di akhirnya. Betul. Dan itu menjadikan ada semacam kebahagiaan tersendiri gitu ya Pak ya. Banyak yang kemudian sudah dilakukan oleh Graha Mukti Indah dari sebuah tanah lahan kosong gitu. Iya, jadi developer kami itu membeli tanah kosong, kemudian kita merencanakan, site plan, arsitek dan sebagainya, kemudian mengajak kontraktor untuk membangun menjadi subkontraktor kami, kita menjual. Setelah dibeli oleh warga pun kita memanage estate manajemennya. Oke, ini kita bicara masa proses, dan ini mungkin perlu diketahui oleh mereka yang ingin masuk ke dunia properti ini. Jadi tahapannya ada tanah kosong, kemudian dibeli, kemudian kita mengurus izin-izin. Ada izin-izin, kemudian kita mulai perencanaannya. Kalau di developer ada site plan, kalau rumah satu kafling mungkin arsitek
dan sipilnya, kemudian kita membangun. Setelah membangun, kita marketing, pemasaran. Setelah itu kita serah terima handover. Ada, kalau rumah satu bisa lepas begitu saja, tapi kalau kita perumahan, kita memanage juga estate manajemen lingkungannya. Nanti kalau sudah habis, baru kita serah terima ke warga, dalam hal ini RW, RT setempat, dan ke Pemkab untuk sertifikatnya. Dan setelah itu developer sudah lepas dari sana. Dan kemudian mencari area baru untuk kemudian dikembangkan lagi. Betul, ya. Oke, enggak tertarik untuk ke Kalimantan, Pak Rizky? Mengembangkan di Kalimantan itu untuk ibu kota Nusantara? Manajemen kita masih belum. Oke, nah ini dari sekian proses yang kemudian dari Pak Rizky sampaikan, hal-hal unik apa yang Pak Rizky ingat nih berkaitan dengan keseluruhan proses? Apakah yang kemudian paling sulit adalah pembebasan tanahnya, pengurusan izinnya, atau yang mana kira-kira? Jadi di properti ini banyak sekali urusannya, tahapannya juga banyak, bisa dibilang lama. Tetapi kalau kita sudah menyelesaikan itu semua, hasilnya worth it lah insya Allah. Jadi mulai dari pembebasan lahan, itu kita berurusan dengan petani, dengan warisnya, dan mereka tidak terlalu berhubungan dengan bank, harus tunai. Kemudian kalau waris itu ya sampai, misalkan sudah meninggal warisnya 10, ya 10-10-nya harus datang. Kalau kita 15 hektar itu ada 100 keluarga, mungkin kita bisa bertransaksi dengan 300 orang, termasuk ahli warisnya pada saat yang bersamaan. Kita mengecek legalitasnya. Kalau legalitasnya kita tidak teliti, bisa double sertifikat, ya uang kita hilang. Kemudian perizinan juga, apakah di lahan tersebut boleh untuk perumahan, karena kan ada yang lahan hijau itu harus untuk sawah, tidak boleh untuk perumahan. Yang kuning itu baru boleh untuk perumahan. Jadi tata kota harus dilihat juga. Betul, istilah sekarang RT/RW, kalau istilah saya sekarang ada namanya PKKPR, untuk pemanfaatan ruang. Jadi kalau itu memang betul-betul untuk perumahan, baru kita boleh masuk. Itu dulu yang dilihat atau membebaskan tanah dulu? Itu yang dulu yang dilihat. Itu dulu ya. Ya, peruntukan, dan sekarang PKKPR, apakah lahan ini boleh untuk perumahan. Cuman kalau orang tidak paham di properti, biasanya langsung beli. Mumpung murah dibeli, tapi kalau karena kita sudah paham, kita cek dulu bener enggak ini boleh. Walaupun apa istilahnya, kita harganya murah, tapi kalau itu enggak boleh, ya kita enggak berani masuk. Nah, agar kemudian nantinya tidak dimanfaatkan oleh spekulan-spekulan. Oh, ini Pak Rizky udah lihat-lihat nih, harganya dinaikkan. Itu kira-kira apakah ada tipsnya? Di atas teori memang ada istilahnya izin lokasi, izin prinsip. Jadi kalau developer itu ingin masuk, mengurus izin dulu. Di area ini saya akan membebaskan 50 hektar. Orang lain itu seharusnya tidak boleh masuk. Ini di atas teori. Tapi prakteknya, walaupun kita sudah, ini plot saya ya, orang lain mau istilahnya mau mengganjal juga bisa juga. Jadi ya kita harus baik-baik dengan desa setempat. Kemudian kita harus cepat, kalau kita memang mau pembebasan 10 hektar, segera kita selesaikan, kita bangun, baru nanti pengembangan selanjutnya. Nah, ini kalau kita melihat tahapannya seperti itu, berarti ini memang developer itu usaha untuk orang yang modalnya besar saja, ataukah sebetulnya yang modalnya kecil sebetulnya bisa menjadi seorang developer juga, Pak Rizky? Padat modal. Jadi kalau kita ngomong yang developer perumahan ya, tapi kalau ingin berbisnis di properti, sebetulnya bisa diminimalisir modalnya. Tidak harus membeli dari skala besar. Tapi kalau skala besar memang harus dari modalnya padat modal. Pertama karena tentu untuk membeli tanahnya. Kedua juga untuk cash flow ini lama. Mengurus izin saja paling cepat bisa 6 bulan. Kalau lama ya bisa bertahun-tahun baru izinnya selesai. Baru kemudian jualan. Jualan pun payback-nya juga bisa lama. Kalau mau masuk di dunia properti saja, ya bisa beli 1 kafling, mungkin nanti dipecah menjadi 2 kafling, dibangun rumah kecil, kemudian dijual. Jadi bisa disesuaikan dengan kemampuan masalah untuk luas tanahnya ya, Pak? Betul, bisa juga masuk di properti mulai dulu dari marketingnya dulu. Jadi misalkan ada orang mau jual, kita bantu jual dulu. Nanti dari keuntungan tersebut kita memberi konsultasi. Kalau mau
jual properti, kita konsultasi dari arsitek, konsultasi sipil, konsultasi marketing. Nanti kalau modal sudah terkumpul, kita membeli tanahnya untuk kita bangun. Itu sering kita lihat yang di rumah-rumah ada ditulis pelang dijual Gancar gitu. Yang dijual orang apa rumahnya itu masih agak membingungkan karena yang dijual Michael, dijual Susan gitu. Itu ini yang salah tangkap bisa jadi yang dijual adalah Michaelnya bukan rumahnya nanti. Ya jadi bisa dimulai dari sana dulu ya Pak Rizky. Betul, termasuk jasanya juga bisa diberikan dulu. Oke, jadi bisa kita belajar dari hal-hal yang semampu kita terlebih dahulu. Kalau tanpa dana, bisa jadi kita sebagai perantara atau konsultan. Konsultan itu yang seperti apa lagi? Banyak konsultan marketing. Jadi selain kalau perantara itu kan sales, konsultan marketing itu konsep dari marketingnya, mulai dari brosurnya, mungkin bisa masuk ke konsep tampaknya, konsep dari perumahannya, konsultan arsitek, konsultan sipil. Oke. Banyak Pak Gancar. Jadi menjadi spesialis untuk pengembangan rumah gitu ya? Pengembangan rumah. Karena orang kan untuk mewujudkan menjadi rumah itu butuh arsitek, butuh sipil, butuh marketing, butuh brosur, butuh bagaimana konsep lingkungannya. Ya. Di masa pandemik ini penurunan atau terjadi kenaikan sebetulnya untuk urusan properti ini, Pak? Unik. Jadi beberapa yang tidak bisa lincah, dia pasti akan turun, bahkan habis. Tetapi kalau dia lincah mengikuti dan terus berusaha, malah tinggi puncaknya. Kenapa? Karena pemerintah banyak memberikan insentif. Ada PPN DTP, pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah. Itu di tahun 2021 itu 100%. Sekarang 2022 50%. Turun. Ya. Artinya dengan memberi rumah properti di tahun 2021 menjadi sekarang 2022 sudah untung 5% sampai dengan 10% dari PPN-nya itu saja. Dan orang pada saat krisis itu kan bingung uangnya ini mau diberikan apa. Kalau diberikan properti, insya Allah secara jangka panjang naik. Kalau diberikan aset yang lain kan bisa turun, bisa rugi. Tapi kalau properti 5 tahun aja sudah insya Allah untung. Ya, berarti bagi yang bisa memanfaatkan developer itu malah kemudian tetap bisa sukses ya. Iya, kalau katakanlah 2020 banyak membangun stok. Memasuki 2021 ada PPN DTP tadi, wah sudah laris. Rumah yang dulu mungkin belum laku, sekarang dikejar orang. Karena syaratnya kan harus siap huni, siap diserah terimakan. Kalau inden tidak ikut di PPN DTP. Rumah yang belum dibangun. Saya sempat di masa pandemi itu memunculkan konsep Baiti Janati dalam artian bahwa ini memang eranya Baiti Janati. Kita apa-apa mulai dari rumah gitu. Karena kerja, belajar, belanja semuanya rumah, maka rumah itu menjadi penting gitu ya Pak. Iya. Saya kira memang ini menjadi kebutuhan yang orang kemudian memang harus invest ke sana gitu ya. Betul. Tapi kalau bagi generasi sekarang itu untuk beli rumah saat ini kan menjadi agak sulit juga ya Pak Rizky. Kira-kira apa tipsnya agar konsumen-konsumen muda ini bisa membeli rumah juga? Katakanlah kan menjadi karyawan biasa lah, bukan kemudian seperti trader yang sedang kasus dengan polisi yang bisa jadi sultan dalam waktu singkat. Nah ini untuk generasi muda agar bisa invest dalam hal rumah itu apa yang harus dia lakukan saat ini ya? Kan rumah semakin meningkat harganya. Iya, di tahun pandemi 2021-2022 ini bank itu over liquidity, banyak yang nabung. Tapi bank kesulitan untuk menyalurkannya karena kan berisiko. Yang paling mudah bank adalah menyalurkan ke konsumer, potong gaji. Apalagi kalau yang dibeli itu adalah rumah, kan aman buat bank. Sehingga bank berlomba-lomba memberikan bunga yang murah. Sekarang bunga promo bank itu sudah di bawah 3% sampai di bawah 3%. Itu kan murah sepanjang yang kita tahu. Dulu pernah tahun 2000-an itu sampai 20%. Kalau sekarang bunga 2% walaupun itu promo kan murah. Bunga DP pun beberapa bank itu memberikan 5%. Bahkan BI membolehkan DP 0% untuk bank yang sehat, betul-betul NPL-nya rendah.
Kemudian kenapa kok milenial itu perlu membeli rumah? Beberapa saya lihat dari pembeli rumah di tempat kami, memang beberapa milenial berpikiran kita sewa saja, tidak perlu beli. Cuman ada beberapa yang unik, malah mereka berusaha untuk di online commerce. Dia punya barang stok yang banyak. Daripada dia menyewa gudang, dia gunakan saja di rumahnya. Rumahnya itu selain untuk rumah, untuk dia jualan online, dan juga untuk transit sementara barangnya dia online tadi. Kalau dia banyak, baru dia sewa jasa penitipan gudang per square meter, tidak terlalu besar. Jadi ya tadi invest by Tijanati, di mana rumah jadi tempat kita mendapatkan fasilitas dan kehidupan apapun ya. Hampir semuanya, iya. Jadi ya tinggal di situ, bisnisnya di situ, gudang barangnya di situ. Ya, berarti memang harus mulai invest sejak sekarang. Nah, ini tapi kalau Graha mungkin belum pernah apakah sudah masuk ke dunia apartemen juga ya? Tidak, karena kenapa, Pak? Apartemen itu kalau rumah laku 10 unit, kita hanya membangun 10 unit. Kalau apartemen 200 unit laku cuma 10, ya kita harus bangun 200. Oke. Jadi itu masalah biayanya menjadi lebih besar gitu. Iya, dan kita kan berisiko kalau sampai penjualannya kurang, kita tetap harus membuat sampai apartemen itu jadi. Oke, ini kita coba masalah tips dan trik gitu Pak Rizky ya, kita ke sana. Nah, kira-kira dari praktisi developer yang Pak Rizky ketahui, kira-kira ada trik-trik nakal apa sih yang seringkali mereka lakukan yang harus diwaspadai oleh konsumen nih ketika membeli properti? Baik, yang paling penting untuk konsumen itu bangunannya tidak jadi, sertifikat tanahnya tidak jelas. Jadi mungkin pemilik tanah asli, dalam hal ini petani, belum dibeli dengan lunas. Hanya diberi tanda jadi, kemudian developernya jual ke pembeli. Kemudian sertifikatnya bermasalah, sengketa atau apa. Kemudian bangunannya tidak dibangun sampai dengan dia sudah lunas sesuai yang diperjanjikan. Tapi yang paling susah adalah sertifikat tadi. Kalau bangunan sudah jadi, sertifikatnya tidak ada, kan tidak bisa jual Pak Ganjar. Kalau sertifikatnya ada, bangunan tidak jadi, kita rugi, tapi kan kita tetap bisa membangun, tanahnya tetap bisa kita jual. Jadi yang paling penting sertifikat tanah per kafling itu harus sudah jelas, sudah split, dan bisa dicek ke BPN, bisa dibalik nama ke pembeli. Menurut saya itu. Nah, berarti kalau kita ingin menjadi konsumen yang cerdas nih, maka apa saja yang harus kita cek dan mengeceknya kemana? Ya, kalau menurut saya kita berpikirnya sederhana saja. Jadi kita kan membeli tanah, kita butuh sertifikatnya. Jadi kita sebagai pembeli tanya ke developer, boleh tidak saya lihat sertifikat tanah yang akan saya beli? Oh, boleh ya, seperti itu. Memang harus. Beberapa developer itu tidak memperkenankan. Cuman kalau menurut saya memberitahukan ke teman-teman, itu adalah hak konsumen. Di tempat kami, kalau pembeli ragu-ragu dengan kami, kita tinggal tunjukkan saja fotokopi sertifikat kafling yang akan dia beli, tapi tentu tidak boleh dibawa pulang atau difoto, karena itu kan nanti bisa menjadi masalah. Kalau dia mau ngecek ke internet dan lain-lain ke warga sekitar, silahkan. Tapi dengan adanya ini Pak, sertifikatnya sudah pecah per kafling, menurut saya itu sudah lebih dari cukup untuk membuktikan bahwa ini loh yang akan Anda beli, ini yang akan kita serahkan ke Anda. Itu dari masalah sertifikat yang dimiliki oleh developer. Betul. Kalau dari bangunan, apakah memang sudah harus ada dulu, ataukah nanti tidak masalah sebetulnya Pak? Nanti tidak ada masalah, karena developer itu kan kalau pembeli itu menunggu bangunan itu jadi 100% baru dia beli, biasanya enggak nututi. Belum jadi sudah dibeli sama orang lain. Jadi pembeli bisa mengecek bangunan yang di sebelah-sebelahnya yang masih dibangun, rumah contoh itu masih bisa. Dan bangunan itu kan handmade, kurang lebih, jadi tidak bisa benar-benar yang persis sama seperti rumah contoh, tidak bisa. Tapi sekelas pekerjaannya kurang lebih seperti itu. Oke, berarti bisa melihat rumah contoh. Jangan-jangan
tapi bisa jadi kan hanya membangun rumah contoh dan kemudian tidak diteruskan yang lain. Ada kejadian seperti itu enggak, Pak? Ada, tapi masih lebih ringan kalau pembeli tersebut mendapatkan sertifikatnya. Ada juga yang bangunan jadi sertifikatnya enggak ada. Jadi yang penting sertifikat itu ya. Saya lebih mengutamakan yang penting dapat sertifikat, Anda bisa balik nama. Bangunan ya memang kita kejar ke developer, cuman kan masih bisa dijual kembali. Ya. Pengecekannya jadinya ke sertifikat. Mana saja? Itu bisa minta bantuan notaris akan mengecek ke BPN. Dari pembeli pun bisa ke BPN, cuman kan lebih baik minta pihak ketiga benar-benar enggak. Nanti kalau notaris, ini sertifikat bermasalah, notaris yang baik dia tidak akan berani untuk melakukan jual beli. Oke. Nah, apakah harus menunggu adanya pameran dulu untuk melihat-lihat kondisi rumah yang bagus atau tidak? Ataukah harus seperti apa untuk melihat developer yang baik atau tidak, Pak Rizky? Kalau developer yang baik tentu dari reputasi, dari dari masyarakat, bagaimana beritanya. Tetapi sebagian besar orang itu melihat ke lokasi. Langsung apakah ini sudah jadi, rumah yang dibuat seperti apa. Kalaupun proyek ini baru di proyek yang sebelumnya, proyek sebelumnya itu kualitas bangunannya seperti apa. Jadi di pameran itu bisa ditanyakan sudah mengembangkan mana saja, itu bisa ya Pak Rizky? Bisa, tapi di pameran itu biasanya orang hanya mengumpulkan brosur, nanti dilihat di rumah, dipertimbangkan di rumah. Dan itu keputusannya biasanya selang tidak pada saat pameran. Nah, kalau misalnya kita ingin tahu reputasi dari Geraha Mukti Indah, kira-kira sudah di mana saja area untuk pengembangannya, Pak Rizky? Baik, kami sudah yang pertama itu di Tropodo Juanda. Itu ada 2 proyek sudah kita serah terimakan pada warga dan Pemkab. Kemudian kita di Jenggolo, Siwalan Panji, Tengah Kota, Sidoarjo, Natura. Kemudian kita ada di Lingkar Timur, Sidoarjo, itu Heaven and Park, 15 hektar. Kita juga ada di Gadung, Jiwarejo, Gresik, area Menganti sana, itu kita juga sudah 15 hektar. Kita akan mengembangkan di Pasuruan dalam waktu dekat 15 hektar juga. Oke, luar biasa. Terima kasih pengalaman yang luar biasa ini Pak Rizky. Kita kepada Smart Clicker kita harapkan juga bisa menjadi smart consumer gitu kan, terutama untuk dalam hal ini memilih properti yang baik. Nah, terakhir kalau kita ingin menjadi developer yang baik, kira-kira apa tips sukses dari Pak Rizky ini? Banyak berdiskusi dengan developer yang sudah ada atau organisasi profesi. Di situ banyak peraturan-peraturan pemerintah yang baru didiskusikan, dicarikan solusi. Kemudian banyak pasti developer itu banyak permasalahannya karena urusannya saja banyak. Bisa bertukar pikiran dengan developer yang sudah ada. Kemudian tentu kembali ke niat baik dari orang tersebut. Kalau kita berbisnis membangun nama, hubungan jangka panjang, tentu kita akan memberikan kualitas, legalitas yang terbaik untuk konsumen. Ya, ini konsep pemasaran ya, bahwa konsep pemasaran kita memahami kebutuhan dan keinginan konsumen untuk menjalin hubungan jangka panjang. Betul. Kita tidak ingin menjadikan bahwa ini gagal dan kemudian ya lari gitu kan. Betul. Oke. Jadi membangun reputasi itu menjadi salah satu hal untuk membangun loyalitas konsumen dan untuk meningkatkan niat beli konsumen yang baru. Betul. Gitu. Oke, terima kasih Pak Rizky Supriyadi, SE AK MBA atas tips, trik dan kemudian pengalamannya. Kalau nanti kita ada kebutuhan untuk bertemu lagi, saya kira mungkin tidak keberatan ya Pak. Silakan, untuk bertemu lagi. Mungkin ada hal-hal lain lagi yang Pak Rizky ingat, ini menarik nih untuk disampaikan kepada Smart Clickers. Baik Smart Clickers, itu acara sisi lain untuk dunia developer bersama Bapak Rizky Supriyadi, Direktur Utama Geraha Mukti Indah Group. Terima kasih, barakallah. Assalamualaikum. Sampai ketemu lagi di kesempatan lain.